Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, kal mubtadi'ati wal musyrikin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Imam Asy-Syafi'i yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini waktu yang sangat spesial, kita berada di bulan Ramadan dan juga berada di hari Jumat dan berada di antara asar dan maghrib hari Jumat, waktu yang sangat direkomendasikan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada momen yang sangat istimewa ini, kita juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam majelis ilmu di salah satu taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam keadaan berpuasa di hari yang ke-16 bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah limpahkan barokah kebaikan-kebaikan untuk kita semuanya. Semoga Allah lipat gandakan pahala kita, semoga Allah berikan rahmatnya, dan semoga Allah curahkan ampunannya untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada sore hari ini dalam waktu yang singkat sambil menunggu waktunya azan maghrib, satu tema yang akan kita bahas yaitu tentang puncak ilmu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puncak ilmu ini bila kita merujuk dulu kepada pokok dari ilmu, yakni al-khasyah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad, beliau menyatakan aslul ilmi al-khasyah, pokok dari ilmu adalah al-khasyah. Artinya kita ini belajar agama, kita ini mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi SAW, dan berkali-kali dalam sepekan kita menghadiri majelis-majelis ilmu, maka pokok dari ilmu itu, target dari akhir bila ilmu itu benar-benar adalah ilmu yang bermanfaat, maka akan menghasilkan yang bernama al-khasyah, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Fatir ayat 28, surat 35 ayat 28, Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah para ulama, hanyalah orang-orang yang berilmu yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Satu ayat yang sangat gamblang, satu ayat yang sangat jelas. Ada kata innama, hanyalah orang-orang yang berilmu, ilmu agama, yang memiliki rasa takut kepada Allah di antara hamba-hambanya. Dengan kata lain, ilmu itu bisa kita lihat berhasil atau tidaknya adalah dengan adanya rasa takut atau tidaknya dalam diri kita. Bila ilmu kita bertambah dan semakin bertambah rasa takut, berarti ilmunya
bermanfaat dan ilmu yang sukses. Namun bila bertambah ilmu tapi semakin berani, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan itu ilmu yang tidak bermanfaat dan sia-sia. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, bila ilmu itu pokoknya adalah al-khasyah, takut, maka bagaimana caranya mendapatkan rasa takut? Pada pertemuan yang pertama dulu, menjelang berbuka juga, kita sudah membahas tentang tanda-tanda orang yang hatinya sehat, yaitu memiliki rasa takut kepada Allah. Dan ciri-ciri orang takut kepada Allah sudah kita jelaskan. Nah, yang akan kita bahas pada sore hari ini secara singkat adalah bila pokok dari ilmu itu adalah takut kepada Allah, lalu bagaimana agar kita ini mencapai target tersebut, yaitu menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mendapatkan rasa takut ini adalah dengan benar-benar kita sudah mencapai puncaknya ilmu. Apa itu puncaknya ilmu? Level tertinggi dari ilmu agama ini adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah puncak dari segala ilmu yang kita pelajari selama ini. Bila seseorang ini mencapai puncaknya ilmu, yaitu memiliki ma'rifatullah, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dipastikan dia akan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana caranya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi saya buat sistematis, target dan pokok dari ilmu adalah rasa takut. Bagaimana supaya terbentuk rasa takut? Harus mencapai puncaknya ilmu. Dan apa puncaknya ilmu? Ma'rifatullah. Lalu bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Sebelum kita masuk pada poin inti, perlu juga saya sedikit singgung bahwa ada di antara sebagian manusia, terutama dari kaum sufi atau yang dikenal dengan ahli tasawuf, bila kita baca dalam kitab Ighatsatul Lahfan, salah satunya kitab Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaiton, maka orang-orang ahli tasawuf, orang-orang sufi, mereka mendengung-dengungkan, mengkampanyekan bahwa bila kita mengikuti thariqah mereka, maka akan mencapai derajat ma'rifatullah dengan metode cara yang mereka bawa dan mereka usung sendiri, yang mana cara mereka itu tidak berlandaskan Al-Quran maupun sunnah Nabi SAW, lebih kepada mengikuti akal, perasaan, dan bahkan ada yang mengklaim hanya berdasarkan wangsit yang diterima oleh para pemimpin mereka, para imam mereka, amir mereka, sehingga melahirkan metode-metode bagaimana caranya untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dunia tasawuf ada yang diistilahkan yaitu mukasyafah. Ya, mukasyafah artinya menurut mereka itu menyingkap tabir tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan cara mengikuti thariqah, tata cara yang mereka promosikan, yang biasanya lebih didominasi dengan wirid-wirid khusus yang mereka miliki. Sehingga menurut mereka kalau mengikuti cara-cara mereka atau thariqah yang diajarkan oleh para pemimpin mereka, seseorang akan bisa menyingkap tabir antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagainya ada yang mengklaim kalau mengikuti cara-cara wirid mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hasil dari ini semua, banyak di antara mereka yang berubah dari tadinya orang yang berakal sehat menjadi gila, ya.
Saya sudah menjumpai beberapa orang yang mengalami kasus yang sama. Yang pertama, tetangga saya, bukan di sini ya, di Imam Syafi'i tidak ada yang ikut tasawuf. Saya dulu dari Jawa Barat pindah ke Sidoarjo. Nah, saya punya tetangga di sana. Ada seusia dengan saya waktu itu. Karena mengikuti salah satu thariqah di daerah Tarik situ. Kemudian katanya ditawarkan kalau ikut thariqah ini akan bisa melihat Allah. Ya, akan adanya mendapatkan mukasyafah, menyingkap tabir. Namun harus mengikuti metode yang mereka tawarkan. Sehingga akhirnya dia ikutlah tata cara yang mereka ajarkan. Dan akhir dari kehidupannya dia menjadi orang yang gila, kemudian dipasung oleh keluarganya, diikat di depan rumah dan berujung akhirnya meninggal dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, saya pernah menangani kasus katanya orang gangguan harus diruqyah. Saya datangi ke rumahnya masih muda, ya kurang lebih sekitar 25 tahunan mungkin ya, di bawah itu. Kemudian singkat cerita, kata orang tuanya ini gangguan seperti orang gila begitu ya. Minta diruqyahnya, saya ruqyah. Diruqyah 1 jam, 2 jam tidak ada reaksi apapun, malah endingnya malah minta makan. Ya. Terus akhirnya saya undang Ustadz Abu Jibrin, ayo kita ruqyah berdua. Wah, tawur. Ditawur lagi berdua, tidak mempan, tidak ada reaksi apapun, tidak ada hasil apapun. Hanya kita ngundang beberapa teman ruqyah bareng. Nah, akhirnya singkat cerita sang ibu nanya kepada saya, Ustadz kira-kira jin nopo niku sing ganggu putra kula niki. Gini Bu ya, saya ingin tahu selama ini apa yang diamalkan putra manjenengan. Terus si ibu masuk kamar ngeluarin buku-buku kecil setumpuk gini, yang saya buka-buka isinya semacam wirid-wirid gitu. Nah ini Pak Ustadz yang diamalkan anak saya tiap hari, wiridnya banyak sekali sak buku gini, tiap hari begitu. Katanya kalau berhasil bisa melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau begitu Bu, ini sepertinya dari pengalaman ya, bukan karena saya bisa melihat jin. Tapi dari pengalaman ini bukan diganggu jin, tapi ini adalah putra panjenengan ya depresi. Solusinya bawa ke rumah sakit jiwa. Nah, akhirnya nurut dibawa ke rumah sakit jiwa. Setelah itu selang setahun 2 tahun tidak ketemu, hanya ketemu saya sudah lebih baik lagi, sudah bisa bekerja. Ya, sudah seperti orang normal. Cuman saya merasakan masih ada sedikit bocor halus gitu ya. Masih ada bocor halusnya sedikit Pak gitu. Jadi masih kurang normal gitu ya. Tapi lebih baik dari sebelumnya. Kemudian juga ada seorang ustadz ya, teman akrab ini, beliau mengisi kajian di rumah sakit jiwa. Dan pernah berbicara ke saya menceritakan bahwa beliau pernah bertanya kepada para petugas rumah sakit jiwa, sebenarnya penghuni rumah sakit jiwa itu berasal dari mana atau penyebab mereka gila itu kenapa? Maka petugasnya ini mengatakan 70% dari orang yang sakit jiwa adalah orang yang ikuti thariqah itu tidak kuat katanya, 70%. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka mengklaim dalam rangka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memiliki cara khusus. Padahal Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah tipu daya dari syaitan. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan dalam firman-Nya surat Fatir ayat 8, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa innallaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Apakah orang yang dihiasi perbuatannya yang buruk oleh syaitan itu lalu menganggap perbuatannya itu baik? Samakah dengan orang-orang yang tidak diperdaya dengan syaitan? Jadi menganggap perbuatannya baik, dan itulah cara yang paling cepat, cara yang paling instan untuk ma'rifatullah. Jadi ditawarkan dengan ayat, dengan hadis, nih caranya seperti ini, dia nggak mau, cari yang instan. Kan sekarang zaman instan. Ya, mie instan, bubur instan, apalagi yang instan Pak? Susu instan, wis nggak usah meres, langsung tinggal ngudek, bahkan tinggal minum air kelapa
instan ya, ndak usah metik kelapanya, ndak usah ngoncek, langsung tinggal cubles minum. Bahkan banyak yang nikah instan, semuanya serba instan gitu ya. Nah, maka menurut mereka instan, supaya mengenal Allah ikuti cara kami. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mereka lah orang-orang yang telah diperdaya oleh syaitan, dan ini dibahas cukup panjang oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ighatsatul Lahfan min Masaidis Syaitan. Kemudian kalau begitu kata mereka itu cara instan, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, yang namanya puncak, sebagaimana ada tangga, puncaknya tangga akan dicapai yaitu dengan cara mengikuti menaiki tangga demi tangga. Begitu pula para ulama menyarankan dalam belajar ilmu agama, ya, dalam belajar ilmu agama harus sabar. Tidak hanya dengan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan belajar di 1-2 ustadz, ya, perlu sabar, perlu waktu, perlu ketelatenan untuk belajar ilmu agama agar kita benar-benar bisa mencapai puncaknya ilmu, yaitu ma'rifatullah. Dan di antara yang disarankan para ulama adalah bahwa dalam mencari ilmu agama kita harus mendahulukan hal yang terpenting, baru setelah itu yang penting. Bukankah ketika Rasulullah SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya, apa yang harus kita awali? Rasulullah bersabda, berpesan kepada Mu'adz bin Yaman, ya Mu'adz, innaka sata'ti qauman ahla kitabin. Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi negeri Yaman, kaum dari, yaitu orang-orang Nasrani, dari ahlu kitab, terutama Nasrani. Maka Rasulullah menekankan fal takun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu ajarkan dari sekian banyak ilmu agama ini adalah tentang syahadat, syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atau dalam hadis lain fal takun awwala ma tad'uhum ilaihi, atau an yuwahhidullah, hendaknya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru setelah itu kenalkan tentang sholat, kemudian zakat, ya. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian, maka untuk menggapai ma'rifatullah, poin yang paling pokok adalah bagaimana caranya mendapatkan ma'rifatullah. Yang paling pokok ada 2 hal, secara singkat saja. Yang pertama yaitu kita memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang baik, nama-nama yang baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bila selama ini kita mengkaji kitab-kitab tauhid dan kita membahas tentang asma wa sifat seolah-olah hanya teori saja, mari kita kembangkan, mari kita perdalam bahwa mempelajari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ini benar-benar harus dipraktekkan dan mewarnai kehidupan kita. Dulu para ulama, mengapa mereka memiliki ma'rifatullah? Karena mereka hadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan mereka. Bukan hanya pembahasan teori, Allah memiliki 99 nama, Allah memiliki sifat ini dan sifat itu. Ini adalah poin-poin intinya. Tapi mereka hadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di pembahasan awal beliau membahas tentang rukun iman, yaitu tentang akidah atau i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'tsi ba'dal mauti wa bil qadari khairihi wa syarih. Kurang lebihnya sebagaimana yang disabdakan Rasulullah tentang rukun iman, bahwa akidah ahlus sunnah adalah iman kepada rukun iman yang 6. Nah, ketika beliau membahas tentang iman kepada Allah, al-imanu minal imani billah,
termasuk bagian dari iman kepada Allah. Di sini ada kata min, ya, min di sini adalah litab'id, ya, menunjukkan sebagian. Wa minal imani billah, dan sebagian dari iman kepada Allah adalah al-imanu bima wasafallahu bihi nafsah au ma wasafa bihi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara bagian iman kepada Allah adalah mengimani semua apapun yang Allah sifatkan untuk dirinya dan apa yang disifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ada sedikit pembahasan bahwa mengapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hanya sifat, tidak menyebut nama-nama Allah dan sifat Allah. Kenapa hanya membahas sifat, nama tidak dibahas dalam kitab tersebut? Karena nama itu sudah mencakup sifat. Kalau ada nama berarti juga mengandung sifat di situ. Sehingga bahas sifat saja. Yang kedua, perselisihan di antara kaum muslimin tentang nama itu sangat tipis atau khilafun dhaif, perselisihan yang lemah. Tidak terlalu banyak pertentangan tentang pembahasan nama, tapi tentang pembahasan sifat-sifat Allah terjadi perpecahan yang sangat besar. Bagaimana kaum Jahmiyah yang diadopsi oleh orang-orang Mu'tazilah yang akhirnya termasuk kaum Mu'attilah, yaitu yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Abu Mansur Al-Maturidi yang menetapkan sifat 13, sifat 20. Ya. Dan juga bagaimana orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah, kemudian juga sebagiannya mentamtsil dan lain-lainnya. Maka membahas sifat Allah memang lebih luas karena banyaknya pertentangan, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk memiliki ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mari, ya tentunya waktunya sangat singkat, mari saya mengajak saja Bapak Ibu belajar tentang asma wa sifat secara detail, secara mendalam. Mungkin sudah sebagian atau mungkin semuanya sudah ngaji bab ini. Tapi kadang kita kebingungan bagaimana cara menerapkannya. Kalau kita mengkaji kitab-kitab tauhid, kadang kita masih ngambang. Sebenarnya menerapkannya bagaimana? Coba sekarang kalau kita ngajinya bab fikih, babun nikah, misalkan ya, prakteknya punya gambaran Pak? Bukan punya gambaran lagi, sudah melakukannya, sudah melaksanakannya satu kali ya. Baru satu kali, ada yang dua kali mungkin ya. Tapi prakteknya jelas, bab nikah, bab toharoh, ya toharoh seperti berwudu, kemudian mandi janabat dan lain-lainnya. Membahas tentang muamalah, kita praktekkan saat muamalah. Membahas bab tentang adab, tentang akhlak, kita terapkan. Lalu kalau bab tauhid menerapkannya bagaimana? Khususnya dalam bab masalah asma wa sifat, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang dulu diterapkan oleh para ulama adalah mereka menghadirkan nama-nama dan sifat-sifat Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sebagai contoh, ini sering saya buat contoh yang paling mudah. Ketika kita mengetahui salah satu nama Allah, Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rizki. Baru satu nama dari 99 nama, baru satu nama saja. Kalau kita perdalam, kita pahami, kita yakini bahwa yang pertama, Allah itu menciptakan makhluknya dan Allah bertanggung jawab memberikan rezekinya. Karena Allah Ar-Razzaq. Allah nyatakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jelas sekali ada kata ala di sini. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidaklah satupun makhluk yang berjalan melata di atas muka bumi ini illa kecuali 'alallah, kewajiban Allah, atas Allah, rizquha, rezekinya. Kalau Allah sudah menciptakan makhluknya, Allah bertanggung jawab, kewajiban Allah beri rezekinya, pasti ada rezekinya, sedikit atau banyak. Ada yang diluaskan, ada yang disempitkan. Innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir.
Sesungguhnya Allah yang meluaskan rezeki orang yang dikehendakinya dan menyempitkan yang lainnya. Sehingga orang yang meyakini bahwa Ar-Razzaq, Allah itu adalah Ar-Razzaq, dia tidak akan pernah goncang dalam urusan rezeki. Nah, ini penerapannya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika kita ingat Allah itu Maha Pemberi rezeki, kita tidak akan goncang, ya. Karena yakin bahwa Allah menciptakan makhluknya sudah ada rezekinya. Ini kalau dikupas secara detail tentang Ar-Razzaq ini, subhanallah, luar biasa. Bahkan kalau kita rinci lagi, rezeki itu ada rizkun bisababin wa rizkun bighairi sabab. Rezeki itu ada yang didapatkan dengan sebab, ada yang tidak atau didapatkan tanpa sebab. Pernah suatu kali terjadi perdebatan antara Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, gurunya, di mana Imam Syafi'i bersikukuh bahwa kita ini nggak akan dapat rezeki kalau nggak ada sebabnya. Kata Imam Malik, oh enggak, ada juga rezeki yang tanpa sebab. Ya, kata Imam Syafi'i nggak bisa. Walaupun Allah Maha Pemberi rezeki, ya kita harus nyari rezeki itu. Ya. Tetap harus ada sebabnya, nggak bisa tiba-tiba dapat rezeki. Kata Imam Malik ada. Akhirnya Imam Syafi'i membuktikan, beliau berjalan melewati satu kebun, kemudian ada orang lagi panen, ya, lagi panen buah. Maka Imam Syafi'i ingin menerapkan keyakinan yang beliau pegang bahwa rezeki itu harus ada sebabnya. Beliau menawarkan diri, bagaimana kalau saya bantu tapi saya ada upahnya? Oh iya silakan. Imam Syafi'i dibantulah oleh Imam Syafi'i panen buah. Setelah selesai panennya dikasih, dibawa pulang satu keranjang. Ini untuk panjenengan. Kata Imam Syafi'i, pulanglah menuju gurunya Imam Malik. Imam Malik, nah ini loh buktinya teori saya benar. Saya dapat ini karena ada sebabnya, saya bekerja. Monggo diincipi, ya ini buahnya. Dimakanlah oleh Imam Malik. Nah, kata Imam Malik, saya ini nggak usah nyari, ya ini datang sendiri. Ya, datang sendiri. Nah ini rezeki yang tanpa sebab. Saya nggak ngapa-ngapain loh, nggak pesen, nggak menyuruh kamu, bahkan saya nggak minta, nggak berdoa saja nggak dapat. Nah ini namanya rezeki tanpa sebab. Jadi harus dua-duanya kita yakini. Maka orang kalau meyakini Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu Maha Pemberi rezeki, nggak gampang goncang dalam urusan rezeki. Baru satu nama kita kupas secara mendalam, kita yakini, kita hadirkan dalam kehidupan kita saat kita mencari rezeki, Allah itu Ar-Razzaq. Ini baru satu nama Pak. Belum kalau bahas nama-nama yang 98 satu persatu dan kita hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha tinggi, subhanallah. Maka pantas orang yang mendalam ilmunya tentang ma'rifatullah dengan cara dia memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, semakin anteng hidupnya, semakin banyak ketenangan yang dia dapatkan. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, untuk mencapai target bahwa orang yang berilmu itu takut kepada Allah, maka kita harus mencapai puncaknya ilmu, yaitu ma'rifatullah. Dan cara yang pertama adalah dengan mempelajari, membahas, mendalami, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang kedua, agar kita memiliki ma'rifatullah, untuk menguatkan poin yang pertama, untuk memiliki ma'rifatullah, belajar asma wa sifat secara mendalam, lalu hadirkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, yaitu dengan sering-seringnya melihat ayat-ayat kauniyah, yaitu ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta ini. Kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini, tapi kita bisa melihat tanda-tanda kebesaran dan ayat-ayat Allah di alam semesta ini. Maka Allah perintahkan, Allah sampaikan di dalam surat Az-Zariyat ayat 20-21, Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang yakin. Dan dalam diri kalian sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikannya? Sehingga untuk memiliki ma'rifatullah, sering-sering tadabbur alam,
merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini, termasuk wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam dirimu apakah kamu tidak perhatikan? Mulai dari yang besar sekali yaitu langit, kita perhatikan. Ya Allah, langit ini begitu luas, kokoh, tapi nggak ono cagae, aneh ya gitu. Coba, kok bisa ngawang seperti itu ya, nggak ada tiangnya. Bi ghairi amadin tarawunaha, tanpa tiang kata Allah kamu lihat langit itu. Ya. Belum lagi kalau melihat bumi, melihat gunung, melihat lautan. Apalagi kalau gunungnya kita daki lebih detail lagi, bagaimana sejatinya bentuk gunung atau apa yang ada di dalam gunung dan sebagainya, luar biasa. Bahkan dalam diri kita pribadi, kalau mau merenung, subhanallah, betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu organ tubuh kita saja kalau kita pelajari, Masya Allah Bapak Ibu jamaah sekalian, satu organ saja kalau kita pelajari, nah itu menghasilkan ilmu yang sangat dalam, sangat luas. Contohnya jantung ya. Dokter umum membahas jantung hanya permukaan. Kemudian ada spesialis jantung, lebih fokus jantung. Dan di atasnya lagi ada, saya punya seorang teman, biasanya beliau minta kajian di rumahnya, dokter super spesialis jantung. Jadi gurunya para spesialis jantung gitu ya. Jadi kalau yang super spesialis ini fokus ke jantung, tapi ambil satu item tentang pasang ring, jadi fokus di situ dan menjadi guru besar. Itu baru jantung begitu ya, sampai sekolahnya subhanallah Pak. Saya itu dapat resep untuk anak saya, untuk rujukan dari dokter ini, dari teman ini, sampai istrinya sendiri bilang saya tuh nggak hafal gelarnya suami saya, memang penuh, itu kertas tuh penuh. Dokter Nun Sewu Yusuf bla 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 bla, panjang itu sampai bingung saya bacanya, nggak hafal sampai sekarang. Nah, di sini juga ada Pak Yusuf ya, Pak Yusuf ya. Dokter Yusuf, wah mereknya apa itu, sampai penuh satu kertas itu sampai ujung gitu ya. Lebih dari 5 gelar yang ada. Itu baru bahas jantung, belum yang lainnya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kesimpulan dari kajian pada sore hari, singkatnya waktu, kurang 2 menit lagi adzan maghrib, saya simpulkan bahwa kita ngaji selama ini, kemanapun kita hadiri majelis ilmu, kita harus punya target bahwa kita harus menjadi hamba Allah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan target itu akan dicapai bila kita memiliki puncaknya ilmu, yaitu ma'rifatullah. Untuk mendapatkan ma'rifatullah, 2 poin yang kita kuatkan. Yang pertama, mempelajari, memahami tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah secara mendetail dan menghadirkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, banyak tadabur, tafakur, merenungi, memikirkan kebesaran Allah di alam semesta ini, termasuk dalam diri kita. Insya Allah bila kita istiqomah dan serius dalam hal ini, Allah akan kabulkan hajat kita menjadi seseorang yang memiliki ma'rifatullah. Dan mudah-mudahan ketika kita memiliki ma'rifatullah ini, Allah mudahkan kita khususnya dari pertanyaan malaikat munkar dan nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu. Bila kita seorang yang memiliki ma'rifatullah, tentu akan sangat mudah menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, taufik, pertolongan kepada kita semuanya, memberikan kemudahan untuk menggapai puncaknya ilmu, yaitu ma'rifatullah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.